Bagaimana kabarmu? Oke. Ana ala khairi ma yuram. Saya baik. Oke nih, bisa diungkapkan oleh Alia. حالك بخير والحمد لله وأنت أنا على خير ما يرام. Oke. Bisa diungkapkan kembali yang terakhir Pakai bahasa Arab. Ya betul. Ana ala khair ma yuram. Ya itu. Itu tuh variasi dari kata bi khair ya. Kalau ada yang tanya, jawabannya bisa ana ala khairi ma yuram. Alhamdulillah. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك يوم العيد. Dapat? Paham? Ya. Apa tuh? Saya memanggilmu, mengajakmu. Ulangi ya. Ulangi nih. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك. Oke. Dapat? Ku ashkuruka. Iya. Oke, sekali lagi nih ya. Nanti saya tanya. Alhamdulillah. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك. Oke. Artiannya? Dapat gak? Aku ya. Mengharap ilmu ke rumahku. Oke, sebentar nih, ulangi nih, Alia. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك. Oke. Oke, silakan. Nih. Sekali lagi. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك. Oke, itu aja. Dapat gak? Iya. Oke, silakan. Saya memanggilmu ke rumahku gitu, Ustaz. Di Amerika. Gimana? Oke nih, saya bantu. Ana ashkuruk ala da'watik. Panggilanmu, ajakanmu. Oke. Ana ashkuruk apa? Ana ashkuruk. Saya bersyukur. Oke. Saya berterima kasih. Berterima kasih ya. Berterima kasih kepadamu. Jadi begini. Ya. Oh, ada Pak Tengku. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ala hudurikum. Ya, saya Tengku. Ya, ini kita lagi melatih bagaimana menangkap mufrodat ya, karena rata-rata pelajar bahasa Arab di Indonesia kosakatanya kurang, tapi tata bahasanya luar biasa. Ya, ini ya di sini. Coba nih sekali lagi. أنا على خير ما يرام. Ini sudah. الحمد لله. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك. Oke. Ashkuruka ala da'watik ila baiti ammik. Ya, seperti itu. Ila baiti ammik. Ya, ila baiti ammik. Kirain ila baiti amrik. Ila baiti ammik. Ke rumah pamanmu. Ya, seperti itu. Ila baiti ammik. Oke, nanti Pak Tengku ikut ya. أشكرك على الدعوة إلى بيت عمك يوم العيد. أهلا وسهلا. Nah, di situ ada kata ahlan wa sahlan. Apa kira-kira terjemah yang pas? Baik Alia maupun Pak Tengku. Ya.
Ini datang. Bukan. Asal terjemah pada umumnya ahlan wa sahlan adalah selamat datang. Tapi di sini tidak pas kalau diterjemahkan ahlan wa sahlan. يوم العيد. أهلا وسهلا. Nah, itu. Ahlan wa sahlan bisa diterjemahkan senang ya, atau apa ya? Saya senang sekali. Seperti itu. Bagaimana ya mudahnya ahlan wa sahlan? Terima kasih kembali seperti jawaban apa ya? Dengan senang hati ya, seperti itu. Karena Syekh di sini bersyukur. Nah, jawaban dari syukur itu, jawaban dari terima kasih itu dijawab dengan ahlan wa sahlan. Lanjut. الآن أدعوك أنت وأسرتك. Oke, dapat dari situ? Iya. Apa? Sekarang aku mengajakmu dan keluargamu. Oke, Mumtaz ya. Sekarang coba Pak Tengku ya, di habis ini. إلى بيتي يوم الجمعة إن شاء الله. Oke, dari situ saja. Ke rumahku pada hari Jumat. Oke, insya Allah ya, itu mudah sekali. Sekarang Alia ya, coba. متى يوم الجمعة؟ Oke, situ saja Alia. Kedengeran. جمعة إن شاء الله. Nah ini. متى يوم الجمعة؟ Oke. Dapat Alia? Tidak kedengeran, Ustaz. Oke, sekali lagi. Nih. متى يوم الجمعة؟ Oke. Kapan? Gitu. Ya, mata yaumul Jum'ah. Kapan hari Jumat? Ya, kapan hari Jumat? Jumat. Ya, oke, syukran. Sekarang Pak Tengku coba. Bentar. لا سنذهب إلى صلاة الجمعة. Oke, di situ Pak Tengku. Tidak, kita akan pergi sholat Jumat. Mumtaz ya lah, sanad Abu ila salat Jumat. Sekarang Alia sekali lagi. أدعوكم بعد صلاة الجمعة. Oke, dapat. Enggak, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz. Enggak kedengeran. أدعوكم بعد صلاة الجمعة. Oke. Aku memanggil kalian semua setelah sholat Jumat. Oke ya. Kadang kum juga bisa dipakai untuk satu orang ya. Ad'ukum ba'da salatil Jum'ah. Saya mengundang kalian setelah sholat Jumat. أدعوكم بعد صلاة الجمعة. Oke. Sekarang Pak Tengku. إن شاء الله. وأين بيتك؟ وأين بيتك؟ Oke, dari sini. Di mana rumahmu? Ya, aina baituk. Baik, Mumtaz ya. Sampai di sini saja ya, teman-teman. Saya mengajar sebagai dosen bahasa Arab. Banyak sekali teman-teman yang memiliki kemampuan tata bahasa luas, tapi kosakatanya tidak ada. Itu teman-teman bisa olah dari kegiatan seperti ini ya, seperti ini nih. Mendengar orang Arab bicara, pahami ya, dan membaca. Dari situ kita akan memperoleh kosakata yang banyak. Kosakata itu tidak bisa dihafal satu persatu, tapi dari kegiatan praktek langsung. Apakah mendengar, membaca, ataupun berbicara ya. Kalau kita sudah mengumpulkan banyak kosakata, praktekkan. Baik, kita ke latihan ya. Ini latihan kayaknya saya enggak membuat latihan ininya ya. Kita langsung saja ke qiraah. Ya. Oh. Qiraah ini bisa dibaca teksnya langsung. Mahmud adalah seorang. Nah, ini. Ya, ini membaca. Ini juga naskah ini
Saya peroleh naskah ini bukan tulisan saya, tapi dari buku asli dari Timur Tengah seperti ini. Sebetulnya bahasa Arab itu nggak perlu harokat. Jadi teman-teman kalau sudah mendapat kosakata baru, apa ya? Itu nanti nggak perlu harokat ya, nggak perlu harokat. Ini kalau kosakatanya teman-teman kuasai tanpa harokat pun tidak masalah. Ini Dr. Khalid Mahmud An-Nuri. Ya, Dr. Khalid Mahmud An-Nuri. Kalau di Timur Tengah dosen itu harus doktor. Maka di sana dosen dipanggilnya ya doktor atau ya ustadz ya. Ustadz itu sudah level akhir di jabatan dosen ya. Atau disebut dengan prof ya. Ini Huwa Ibnu Am Dr. Hasan An-Nuri. Dia adalah anak paman Dr. Nah, di sini nih saya pengen tanya ke Alia, ya Alia dulu nih. Coba dibaca dari dokter sampai di sini nih, sampai di Dimashq. Coba Alia, nanti terjemahkan setelah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Khalid Mahmud, Ustadz fi Kulliyah Al-Ulum wal Lughah fi Jami'ah Dimashq. Oke, cukup. Apa tuh artinya? Dan Dr. Khalid Mahmud adalah Ustadz di Fakultas Bahasa Arab. Iya. Di kampus Dimashq. Ya, di Universitas Dimashq. Ya, Dimashq ini bahasa Indonesianya tahu Damaskus. Tahu Alia Damaskus itu di mana? Udah tahu. Nyampe. Damaskus itu ibu kotanya Suriah. Pernah dengar ya nama negara Suriah ya? Iya. Ya, ini ibu kotanya. Sekarang ke Pak Tengku, boleh dibaca nih dari wahwa sampai kotor ya. Wahwa mutakhassisiyati walakin yudarrisu al-an di Jami'ati Qatar. Mumtaz jiddan. Boleh apa terjemahnya Pak Tengku? Dan dia spesialisasi dalam bahasa Arab, akan tetapi dia sekarang mengajar di Universitas Qatar. Mumtaz ya, bagus sekali terjemahnya. Ini meskipun ya Dr. Khalid itu dapat profnya itu di kampus lain, tapi kalau guru besar atau dosen itu ngajarnya di kampus mana saja. Alias home base-nya tuh di kampus Universitas Damaskus, tapi ngajarnya di Universitas Qatar. Itu tidak apa-apa. Oke, itu Mumtaz ya. Ini coba paham nggak ini? Alia, coba Alia dari Indahu nih. Alia coba dari Indahu. Apa? Indahu ashab Qatarin. Wah. Iya, boleh dipahami apa itu? Dia memiliki beberapa teman di Qatar dan Arab. Ya, Mumtaz ya. Begini nih, Alia nih caranya. Dia punya. Ini ashab ini kan jamak. Punya banyak teman. Qatar dan Arab ya begitu. Kotor ini dalam bahasa Arab dijamakkan juga, tapi cara menerjemahkannya tadi dia punya teman-teman Qatar, seorang Qatar dan Arab. Nah, Arab ini juga jamak dari Arab ya. Jamaknya Arab lagi juga. Arabi ya, satu orang Arab, tapi kalau Arab banyak orang Arab. Ini sekali lagi coba Pak Tengku dari Waduktur sampai Aulad ini.
Ya, halo. Pak Tengku. Oh. Oh, maaf. Oke, aman. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tadi terputus. Tadi Pak Tengku boleh dibaca dari waduktur sampai aulad sini, Pak. Wad Doktor Mahmud mutazawijun walahu salah satu auladin. Masya Allah. Ini sudah level menengah nih kelihatannya Pak Tengku nih. Cara bacanya sudah hebat. Ya, boleh lanjut apa terjemahnya? Dr. Mahmud sudah menikah dan dia memiliki 3 orang anak. Iya, itu memang. Jadi dalam bahasa Arab ya, sebetulnya orang Arab itu akan ketahuan. Bukan hanya orang Indonesia ya, orang Arab sendiri. Kalau cara berbicara dan membacanya itu menghidupkan akhiran, levelnya itu sudah maju. Ini kita membaca ini tanpa akhiran juga kita bisa paham. Waduktur Mahmud mutazawwij walahu salasat aulad. Itu juga sudah kita anggap benar. Tapi kalau dimunculkan dalam harokat itu sudah fasih sekali. Wadukturu Mahmudu, ya, itu seperti itu. Wadukturu Mahmudu mutazawwijun walahu salasatun auladin. Iya, seperti itu udah fasih sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini coba sekali lagi Alia dari Walakin. Walakin zaujatuhu taskunu fi madinati Dimashq ma'al auladi. Oke, cukup. Akan tetapi istrinya tinggal di kota Damaskus bersama anak-anaknya. Luar biasa. Oke, cukup ya. Coba kita langsung ke tata bahasa. Ini tata bahasanya ada 4 ya. Jadi saya info ke Pak Tengku. Sebentar. Kalau kita sudah paham prinsipnya, dasar sekali di tata bahasa itu membedakan kata. Kalau sudah bisa membedakan kata itu mudah sekali. Kata itu ada 3, isim, fi'il, dan harf. Bahasa Indonesia banyak sekali kata. Kalau sudah bisa membedakan kata, fi'il, isim, dan harf, kita masuk ke isim. Nah, isim, untuk bedakan kata, jangan lupa tahu terjemahnya dulu. Kalau nggak tahu terjemahnya, kita sulit membedakan kata. Tahu terjemahnya dulu. Setelah tahu terjemahnya, baru dengan mudah kita bisa membedakan mana isim, fi'il, dan harf. Intinya kalau bukan kata kerja dan bukan mengandung kata depan, itu pasti isim. Nah, kalau sudah isim, maka ingat 2 hal di sana. Isim itu semua ada gendernya dan bilangannya. Contohnya yang banyak kecelek di pertanyaan saya, hadza isim, fi'il, atau huruf. Itu ada yang jawabnya harf. Ya, ini isim ya. Kalau dia isim, maka ada gendernya. Hadza mudzakkar, muannasnya adalah hadihi, seperti itu. Hadza mufrad, musanaknya hadzani, seperti itu. Hadza. Terus jamaknya haula, seperti itu ya. Dan saya kasih tahu lagi, kalau kita menemukan isim dan dia itu isim murni, dalam arti bukan isim domir, bukan isim isyarah, seperti kata kit, ya, kucing, itu saya nggak menyarankan akhirannya dibaca kit saja cukup ya, nggak usah kitun, karena kalau masih sendiri itu nggak ada keharusan membaca akhiran. Ini masih bebas. Apakah kiton, kitin, atau kitun. Oleh karena itu baiknya wakafkan saja kit, gitu, seperti itu. Akan ada kewajiban in an in un itu kalau si kucing menjadi pelaku. Dalam kalimat ya, misalkan kucing makan ikan.
Oke. Bisa kita terjemahkan satu-satu dulu ya. Kucing makan ikan. Kalau kucing kan bahasa Arabnya kit. Kalau makan bahasa Arabnya apa? Akala. Kemudian ikannya. Tahu ikan? Samak. Ya, mumtaz. Ini kalau seperti ini baru kalau sudah dalam kalimat makan ikan. Maka kalau dibahasa Arab kan akhiran itu mutlak dibaca. Tapi kalau dalam komunikasi boleh ya. Tapi kalau misalkan memang dibaca akhirannya maka itu sudah harus muncul. Dan satu ini lagi, satu yang perlu diingat lagi, aturan dari saya ya, selaku guru bahasa Arab, untuk pemula ini yang perlu diingat adalah pelaku jatuh setelah kata kerja, seperti itu ya. Coba Alia terjemahkan kucing makan ikan dulu deh. Akala kitun samakan atau Mumtaz. asamaka. Mumtaz ya. Di level pertama ini teman-teman jangan dulu sekali-kali meletakkan pelaku di paling depan karena nanti ke depan akan menyulitkan kerangka berpikir yang mengalir dalam bahasa Arab. Jadi ini sudah benar, ini harus dipegang sama teman-teman. Akala kitun karena nanti akan memudahkan kalau pelakunya itu kata ganti. Samak. Nah, samakan ini karena objek maka harus akhirannya fathah. Sekarang sumpama ikannya itu ikan hiu, ikan yang besar. Dia makan kucing. Boleh Pak Tangku? Coba. Oh, ikan makan kucing. Setiknya goyang jadi lepas. Akala samakun kiton. Mumtaz jiddan. Taruh depan ikannya. Susah sekali. Tadi setiknya goyang ini lepas. Makannya. Ya itu sudah mumtaz sekali ya. Ini jangan lupa kalau ini akhirannya fathah itu tambahkan alif. Nah ini kita geser. Nah ini samakun. Karena dia pelaku, dia wajib un. Nah kiton tambahkan alif. Akala samakun kiton. Ya. Di dapur. Dapur tahu bahasa Arabnya Alia? Apa? Matbah. Mumtaz. Kalau di depannya ada huruf jar berarti fi matbakhin. Ya, inilah yang kita pelajari waktu belajar Iqra, an, in, un itu maksudnya di sini Bapak-bapak. An kalau objek, un kalau pelaku, in kalau didahului oleh harfu jar. Nah, sekarang kita masuk ke bab kalau dia menjadi kalau misalkan oke, sebentar sebelum masuk ke kata ganti. Kalau kucingnya dua, ya rumusnya seperti di pelajaran 1, kalau bermakna dua itu ani dan aini. Itu maksudnya ani kalau menjadi pelaku, aini kalau menjadi objek dan didahului oleh huruf jar. Dari Alia dulu. 2 kucing. Ya, 2 kucing makan ikan, satu saja ikannya.
Akala kitoni, samakan. Mumtaz. Ya, seperti itu. Kitoni samakan. Sekarang ke Pak Tengku. Kucing, satu kucing, ya, seekor kucing. Ini kucingnya. Makan 2 ikan. Pak Tengku. Akala kitun sama kaini. Mumtaz jiddan. Ya, itulah bahasa Arab. Logikanya sudah dapat nih. Pak Tengku dengan Gimana ceritanya? Alia. Luar biasa. Udah habis main bonyok. Sama kaini. Ya. Kenapa kok aini? Karena dia objek. Coba kalau dia pelaku, maka samakan. Oke. Akalakib sama kain. Ini kalau misalkan dalam bahasa percakapan boleh diwasolkan. Akalakib sama kain. Tapi kalau dalam bahasa tulis dia sangat formal. Jadi akalakitun sama kain. Dan inilah yang harus kita pelajari. Nah sekarang nih, karena logikanya sudah dapat, kita langsung ke logika bahasa Arab selanjutnya. Ingat di level ini ya, pertemuan 1 sampai pertemuan 5, pelaku jatuh setelah kata kerja. Jangan sampai Pak Tengku dengan Alia pelaku ditaruh sebelum kata kerja. Sekarang nih, kucing kan di sini pelaku, ya. Saya warnain warna merah. Kucing, kit, jangan kitun. Kucing saya ganti menjadi saya. Saya makan 2 ikan. Dari Alia dulu. Pakai fi'il madi apa pakai fi'il mudhari? Di sini kita masih belajar fi'il madi dulu. Akal tuh sama kaini. Mumtaz ya. Ini asal muasalnya dari anak. Kan saya bahasa Arabnya anak kan? Anak ini kata ganti Bapak Ibu. Ya. Karena dia kata ganti itu paling rentan dalam bahasa Arab. Dia jarang bisa eksis. Kalau anak menjadi pelaku, dia tidak lagi berwujud anak, tetapi berubah menjadi tu saja. Ya, tu seperti itu. Nah, ini fiilnya dimatikan. Akal tu sama kaini. Mumtaz jiddan ya Ali. Kemudian masih Alia nih, masih Alia. Sayanya diganti menjadi dia. Dianya laki-laki. Dia makan 2 ikan. Akala Zaidun sama kaini. Kok ada Zaidun? Akala sama kaini. Bagaimana ulangi? Dia makan 2 ikan. Akala sama kaini. Ulangi, nggak jelas, maaf. Akala sama Kok ini putus-putus ya? Maaf Alia, maaf putus-putus Alia. Boleh diulangi lagi? pakai fi'il madi kan ya Ustaz? Ya, pakai fi'il madi betul. Akala sama kaini. Ya, mumtaz. Ya. Itu banyak yang kejebak di sini. Dia itu bahasa Arabnya apa? Alia, dia bahasa Arabnya Huwa. huwa. Kalau kata kerjanya huwa, kata kerja lagi. Kalau pelakunya itu huwa, maka si huwa itu dimakan oleh fiil secara penuh. Maka seolah-olah nggak ada karena si pelakunya atau fa'il itu penuh ada di dalam kata kerja. Ya, seperti itu. Jadilah akala sama kaini.
Ini pelakunya dia. Dia makan 2 ikan. Makanya ini saya sulit sekali, nggak ada yang bisa dimerahin. Ya, seperti itu. Itu logika ya. Sekarang ke Pak Tengku. Misalkan kamunya perempuan. Apa bahasa Arabnya? Kamu makan 2 ikan. Ya, halo Pak Tengku. Akal tuma sama kaini. Kamunya 1 Pak Tengku dan perempuan. Akalta sama akalti Ya, sama Mumtaz. kaini. Akalti, Mumtaz ya. Asal muasalnya itu kan asal muasalnya anti. Ini asal muasalnya tuh akala anti. Seperti itu karena kan kamu bahasa Arabnya anti. Ketika dia menjadi pelaku, ya pelaku itu kan dalam bahasa Arab jatuh setelah fiil. Ya. Dia berubah menjadi ti saja. Gitu. Terus fiilnya akhirannya itu mati, disukunkan. Akal ti sama kayak ini. Sekarang masih Pak Tengku. Kamunya diganti menjadi dia. Bagaimana Pak Tengku? Dia, perempuan, ya dia makan 2 ikan. Akalat sama kaini. Masya Allah, mumtaz ya. Betul, betul. Akalat sama kaini. Ya, ini sudah mumtaz sekali ini. Akalat. Tadinya sebelum akalat sama kaini itu adalah akala hiya. Ya, hiyanya dimakan penuh sama kata kerja. Nah, kata kerjanya ini memperoleh imbuhan ta karena pelakunya perempuan ya. Bapak Ibu ya. Kenapa ini ada tak? Karena pelakunya itu perempuan. Ini sebelum ke sana boleh nih. Masih Pak Tengku misalkan dia perempuannya saya ganti menjadi siswi. Siswi makan ikan. Bagaimana Pak Tengku? Akalat tolibatun sama kaini. Masya Allah, mumtaz, jiddan. Iya, keren. Itu sudah hebat logika bahasa Arabnya. Akalat tolibatun sama kaini. Ya, ini fiil memperoleh imbuhan tak mati di sini karena pelakunya perempuan. Kalau pelakunya laki-laki, maka ini tidak diperlukan lagi. Ya. Siswi makan ikan, akalat tolibatun sama kain. Oke, itu sudah masuk ke logika tingkat 3 ya. Ini saya sekarang mau ajak Bapak Ibu Alia dan Tengku masuk ke logika 4 bahasa Arab. Logika keempat ini ya, ini kata kerjanya kita tidak bisa menggunakan makan. Tapi yang paling enak itu membantu. Membantu bahasa Arabnya apa nih Pak Tengku? Membantu. Atau Alia membantu. Sa'ada ya. Mumtaz. Sa'ada. Ya, ini membantu. Atau mengasis ya. Asisten. Makanya ada asisten profesor itu bahasa Arabnya Ustadz Musa'id. Itu dari sini. Ustadz Musa'id, asisten profesor. Ya, ini
Siswi, misalkan siswi membantu saya. Coba dari Alia dulu. Siswi membantu saya. Bisa nggak Alia? Sa'adat. Gimana? Siswi membantu saya. Ya, siswi membantu saya Alia. Sa'adatni tolibatun. Masya Allah, mumtaz. Itu sudah dapat bagi keempatnya berarti. Sa'adat. Sa'adat. Nah, pertama di sini dulu nih. Fi'il fa'il dulu. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau fa'ilnya itu perempuan, maka fi'il memperoleh imbuhan tak mati. Sekarang objeknya itu kata ganti gitu masalahnya. Kalau objeknya kata ganti, saya dalam bahasa Arab kata ganti itu sama fi'il itu apa ya? Melekat. Sekalipun dia sebagai objek, tapi karena melekat ya dengan kata kerja, dia tambahkan di sini anaknya itu. Jadi ni ya. Jadi sa'adat ni talibatun. Itu mumtaz jiddan. Itulah logika bahasa Arab ini. Apa ya, nggak tertib gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan objek ya di nomor 3 gitu ya selamanya di sana. Tapi bahasa Arab itu kalau nggak begini nggak benar, wajib mendahului pelaku ya objeknya itu. Kalau pelakunya itu terbuat dari kata domir ya, kata apa domir itu, kata ganti ya. Tapi kalau baik pelaku maupun objeknya sama-sama kata ganti, maka wajib berurutan tuh. Oke. Sekarang ke Pak Tengku. Pak Tengku misalkan saya membantu siswi. Bagaimana Pak Tengku? Ya, saya membantu siswi. Ya. Sa'adtu talibatan. Mumtaz ya. Sa'adtu, matikan dulu, kemudian tambahkan tu talibatan. Iya, sekarang Yang lain dua, satu. Kita kembali ke dua siswi ya, coba. Dua siswi. Siswinya ada dua. Dua siswi membantu saya. Bagaimana nih? Atau jangan saya terus deh, kamu ya. Kamu perempuan. Kamu laki-laki. Ya, dua sisi membantu kamu. Ya, bagaimana nih bahasa Arabnya? Rumusnya masih sama seperti di awal, Pak. Oh. Masih. Ingat fi'il fa'il dulu gitu kan. Baru kemudian maf'ul. Itu sih cara berpikirnya masih cara berpikir berurutan. Sa'adat ya. Sa'adatka libatani. Mumtaz jiddan ya Ustadz, ya Pak Tengku. Luar biasa udah. Ini kalau sudah level di sini, itu kesananya mudah sekali. Sa'adat ka. Baru kemudian fa'ilnya 2. Talibatan.
Mumtaz, mumtaz. Ini sudah, kalau sudah level sini udah luar biasa. Itu di Al-Quran juga mudah pahamnya. Sa'adatka. Ya, ini karena ini objek didahulukan dari pelakunya. Pelakunya tetap rumusnya sama kayak rumus kabar juga. Luar biasa, luar biasa. Coba ke Alia, Alia lagi. Tapi saya rasa sudah ya, sudah cukup ya, sangat luar biasa ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, satu lagi deh, satu lagi aja nih. Kalau misalkan dua siswinya diganti menjadi saya, bagaimana Alia? Saya membantumu. Saat tukah. Ya, saat tukah. Seperti itu ya. Kalau ini kan sudah sering, insya Allah banyak yang paham. Kalau yang level tadi sudah paham, maka ini sangat saat tukah. Ya itu ya, ini juga apa logika ini, kalau logika ini sudah dapat, ya mau ke fiil mudore juga sama ya, tinggal ditambahkan aja di depan ya huruf mudorenya. Ya baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita ya. Tetap Maya Live ini, syukron jazilan, terima kasih atas kehadiran Alia dan Pak Tengku. Mungkin bebas, ada yang ingin ditanyakan, boleh. Secara umum, hal-hal tentang bahasa Arab. Silakan. Ini Alia dan Pak Tengku di pertemuan ini, levelnya, level logikanya sudah saya kira antara level 5 sampai 6. Saya sudah menghitung di level pemula itu mungkin ada kira-kira level 12. Ini sudah level menengah di level dasar. Baik. Kalau level ini sudah bisa, kesananya udah mudah sekali, insya Allah. Baik, Alia pun tinggal beranikan diri ya, tajribah, muhawalah, mumarasatul lughah al-arabiyyah. Tinggal beranikan diri, rata-rata apa ya, orang pelajar bahasa asing di Indonesia itu apa ya, kalau pengen praktek itu suka diketawain temennya ya Alia. Padahal itu penting sekali. Ya baik, silakan ada pertanyaan dari Pak Tengku maupun Alia. Ini tentang apa LMS yang arabikgampang.com itu memang nggak bisa diakses Ustaz ya sekarang ya? Oh iya, itu lagi ada kasus kebakaran server di pusat ya. Pak Tengku mungkin dengar ya berita itu. Jadi istilahnya tuh apa, server pusat Pak Dar? Gedung cyber. Apa? Gedung cyber. Ya, gedung cyber di Jakarta ya. Di Mampang. Itu kebakaran. Efeknya itu semua server yang hostingnya di situ ya. Ini gitu. ikut kena dampaknya. Saya bilang, ini kenapa ya? Saya bilang, ternyata ada kabar, ada WA, ada apa email dari hostingnya itu, kita minta maaf efek dari kebakaran gedung cyber di Mampang tidak bisa dibuka dan mungkin beberapa data hilang. Oh itu ya. Iya. Tapi saya tuh Pak Tengku ini baru beberapa minggu yang lalu punya LMS secara khusus. Namanya LMS Arabik Gampang ya, ini nggak bisa diakses juga karena subdomain di Arabik Gampang ya. Saya tuh sebetulnya pengen demonstrasikan LMS ini sudah menggunakan teknologi Moodle, lebih apa ya, lebih cocok untuk MOOC. Kalau yang saya pakai ini betul-betul saya manfaatkan Google. Jadi apa ya, cara verifikasinya lumayan apa ya, banyak langkah. Tapi kalau Moodle itu memang cocok untuk MOOC. Jadi tidak terbatas waktu maupun apa ya, tidak terbatas dengan dengan
RPS ya, dengan perencanaan. Misalkan teman-teman sibuk gitu di waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan ini, sibuk sekali, itu bebas Pak Tengku, dikerjakan kapanpun itu tetap bisa kerekam gitu loh, dan cara mengaksesnya mudah, itu dengan Moodle. Saya baru kemarin, saya bilang telat ini, kalaunya saya tahu teknologi Moodle itu jauh-jauh hari mungkin sudah saya sebar ke teman-teman. Tapi sekarang ini saya masih menggunakan itu. Masih menggunakan Google Mindit. Itu kalaunya mati Pak Tengku bisa menggunakan silabus online ini ya, Google Doc ini Pak Tengku. Oh, silabus saja ya. Iya, ini juga muaranya sama. Muaranya ke sana. Ini nih. Caranya tuh begini nih, misalkan bab 5. Ini. Nggak kelihatan Ustaz layarnya? Belum. Oh ya, sorry. Oke. Ya, ini caranya tuh ya, kita boleh ke sini dulu deh, ke WhatsApp-nya. Ini kan ada namanya silabus online. Klik silabus online-nya. Ya. Ini bab 1, bab 2, misalkan kita mengerjakan bab 5. Ya, ini bab 5. Kita klik, lagi masih loading ya, ini klik. Ya, seperti itu. Lalu ke bawah banget ya. Ini PDF-nya. PDF-nya ini penjelasan dalam bentuk video. Ini juga bagus nih ya video ini, karena membuat kalimat dari kosakata ya. Kosakata di dalam kalimat. Ini latihannya. Ini muaranya sama seperti di LMS. Karena saya itu saya pengajar juga di Moodle, di Udemy dan di Simolek Siameo itu. Itu 2 platform dunia itu kan platform internasional ya. Itu mengharuskan pembelajarnya mengharuskan instruktur yang ingin bergabung dengan itu punya 3 hal. Itu video dan kuis. Ya, satu lagi PDF ya. Tapi kalau yang Udemy itu mengharuskan 2 hal saja. Video dan latihan. Kalau nggak punya ini, nggak bisa tuh join dengan Udemy maupun Siameo. Saya bilang ini secara pedagogik sudah memenuhi syarat ini si Google Doc ini gitu kan. Hanya saja tampilannya nggak begitu menarik dan verifikasinya agak rumit. Saya memahami pedagogik seperti itu, ya udah deh, saya daripada ini untuk mahasiswa, saya kasih aja ke masyarakat supaya bisa belajar bahasa Arab bersama. Nah ini paling LMS juga ini disebut, tapi LMS yang sangat yang sangat sederhana ya. Kalau sudah Moodle itu sudah kompleks dan sudah luar biasa. Ya baik. Itu Pak Tengku, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Alia maupun Pak Tengku juga, pertanyaan yang lain bebas seputar bahasa Arab atau teknis. Sudah cukup ya? Halo Alia? Alia? Apakah Alia masih di situ? Iya, Ustaz. Apakah ada pertanyaan Alia? Tidak ada. Cukup ya? Pak Tengku, apakah ada pertanyaan lain Pak Tengku? Udah cukup. Baik, teman-teman sekalian, syukron jazilan ya, terima kasih. Saya itu sudah berusaha sekali bagaimana meramu agar bisa skill ya, karena orang Indonesia mahasiswa maupun pelajarnya itu mencintai tata bahasanya saja, kosakatanya nggak ada. Ini teman-teman jangan disepelekan, ini yang kosakata mufrodat, istima, qiraah, ini untuk memperkaya teman-teman ya di bahasa Arab dasar. Karena dari sinilah kita akan bisa memahami kitab-kitab yang lain, baik agama maupun yang lain-lainnya ya.
kalau kita fokus tentang bahasa saja, nanti dari sisi pragmatik dan semantiknya nggak dapat itu maksudnya. Ya baik, ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Insya Allah Allah lah yang berikan pemahaman. Kita semua ini mengusahakan untuk memperoleh ilmu. Ya ashkurukum syukran jazilan ala husni mutaba'atikum nunhi ad-dirasa bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa wa doa kifatul majlis ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon pamit Alia dan Pak Tengku mohon izin untuk mengakhiri meeting.